kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing mahasiswa Universitas Ngurah Rai. Yang kami hormati kalian adat Banjar Auman. Yang kami hormati kalian Sumbak Banjar Auman. Yang kami hormati Bapak Ibu kelompok petani Jeruk Lemon Banjar Auman, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Ngurah Rai yang kami banggakan. Acara kami awali dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara kami lanjutkan dengan sambutan. Sambutan pertama dari Kalian Banjar Dinas Auman. Kepada Bapak Kalian Dinas, disilahkan. Inggih, semua majang ring pengintar acara yang dalam seperti bareng tiang. Seluruh tiang jadi pengitaran atur, ngiring sarang-sarang rasti bakti, menasico majang ring sesuran sarang menggiriki. Tumugi acara rengganas memangkin Presiden memakai antar melarapan untuk ngaturang puja pengastuti pengajalima. Om Swastiastu. So kita menasih mengenai pengampura kebutuhan kita untuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Sambutan selanjutnya dari Ketua Kelompok Tani Jeruk Lemon Banjar Auman. Kepada Ketua Kelompok, disilahkan. Kita sangat matur iki untuk Bapak Dinas Pertanian, Anda Presiden. Kuliah Aplikatif Universitas Ngurah Rai. Yang kami hormati yang Subak, yang kami hormati yang adat Banjar Auman, yang kami hormati Bapak-bapak narasumber dari Dinas Pertanian. Nah, sebelum kegiatan ini dilakukan, perlu juga kami sampaikan bahwasanya kami melakukan penjajahan ke Banjar Auman. Kedatangan kami, apa yang bisa kami bantu utamanya adalah dari sisi bagaimana mengembangkan sumber-sumber daya yang ada di Banjar Auman khususnya. Nah, singkat cerita, terjadilah seperti pertemuan hari ini. Itu latar belakangnya. Jadi kami menyita waktu Bapak untuk memberikan pemahaman kepada kelompok kami kebangsaan. Itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Acara kami lanjutkan dengan acara inti, yaitu penyuluhan tentang pemeliharaan dan perawatan jeruk. Hariannya 90% lebih itu adalah di bidang pertanian dalam arti luas. Nah, saat ini telah dikembangkan salah satu bidangnya adalah di pengembangan bibit jeruk lemon. Ayo semua adalah kedibering sekian di tiang. Sebelum matur lugrayang di tiang pulang pengirimbat. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing beserta dosen yang ada di Universitas Ngurah Rai. Kemudian yang saya hormati Bapak Kalian Dinas Banjar Auman,
yang hormati Bapak Klien di Dinas Banjar Adat Kauman, ini yang kita kelompok Kembang Sari, ya. Pak Sirap, ketua kelompoknya Sirap saya kan? Oh, sudah. Yes, semua. Yang dia hormati adik-adik mahasiswanya dari Universitas Ngurah Rai beserta anggota dan dalam Pak Gusti sebagai detail saking dinas penyaringin Rino makin jadi wenten istilahnya penyuluhan ada publik bagan indik jeruk lemon. Yang sebelumnya memperkenalkan diri dengan nama ampun asal dari Karangasem, besar di Denpasar, tapi lama di luar Bali. Yang di Timur 16 tahun, ya, di Malang 4 tahun, di ujung Pandang hampir 3 bulan di sana, di Bandung sering. Ya. Yang belum injak itu cuma Aceh sama Papua. Yang lainnya sampun berikut dimun. Jadi karena tugas, terus terang aja, karena tugas dari pemerintah pusat waktu itu tugaskan ke sana sini, yang sebagai tuli kan mau saja kemana saja, ya. Istri 1, anak 3, mungkin udah gede-gede, baru yang terakhir baru tamat di Politeknik akuntansi, ya. Yang nomor 2 sampun selesai di UNUD, ya, jenjang yang tingkatan dari S1 pun selesai, ya. Tiga perkenalan di tiang bertugas di BPP Aben Semal sekaligus merangkap penyuluh ring desa Pelago sarang makin sulang aing kan. Karena kenapa? Penyuluh di Kabupaten Badung jumlahnya desanya 62, penyuluhnya cuma ada yang PNS itu 25 orang dari sekian itu. Kontrak ada 11 orang, TLTB ada 15. Itu yang petugas yang ada di Dinas Pertanian, tugas lapangannya maksudnya. Makanya selama niki setiap tahun tenaga kita selalu berkurang, ya. Semestinya sesuai dengan Permentan, 1 desa 1 penyuluh, itu logikanya, ya. Untuk kita bisa berkembang, pertanian bisa eksis. Namun dengan kebijakan pusat akhirnya tidak ada lagi perekrutan PNS. Tiap tahun penyuluh di tiang berkurang. Tiang kebetulan untuk mengutip admin Simloh dan pusat itu PNS terus berkurang. Makin aja teman yang pensiun 4 orang, ya, berkurang. Ya. Niki Pak Wayan Sudano minta tolong kelompok Kembang Sari yang ada, tolong tiang kasihkan nama kelompok serta nik anggotanya, karena tiang masukkan ke Simloh dan pusat. Kalau itu tidak terdaftar di Simloh dan pusat, apapun berupa bantuan baik APBD provinsi, kabupaten atau pusat, Bapak tidak akan terima karena itu sistem yang baru, ya. Terus terang aja, semua kelompok yang ada di Badung itu 1073, yang ada di Petang 257, Abian Semal 448, Mengui ada 523, Utara Selatan ada berapa 200 sekian, gitu. Nah tolong ya Bos, semua kelompok wajib, gitu, termasuk kelompok tani, kelompok peternak, gitu, itu wajib karena Niko harus masuk ke Departemen Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian dari Departemen Pertanian, gitu. Nah, Niko demun perkenalan, gitu. Makin peniki itu yang bidaulat indik pemeliharaan jeruk lemon, kadang apa napi ide dane sampun medue jeruk lemon, napi bentan baru akan menanam yang takkan demun. Ada yang sudah produksi, kemudian ada yang sudah tertanam. Bahkan tahun ini kurang lebih hampir 1000 pohon yang ditanam di sini, Pak. Ya. Berarti Bapak niki sampun pengalaman kadang deh. Kan penaken umur pangkat dia nasikin segalo. Bapak itu sudah pintar, bapaknya profesor pertanian yang kan menyesuaikan kadang. Itu yang penting. Nah, gitu, ya. Nah, bapak-bapak makin ampun nanam kan, nah, bagaimana melihara. Mungkin ada beberapa yang ampun menghasilkan dan sudah punya peluang pasar dan begini Pak, ya. Jeruk lemon itu dari Balitan Pertanian itu baru melepas tahun 2015 nih. Prospeknya cukup bagus, ya.
prospek jeruk lemon ke depan ki bagus. Karena apa? Ya, peluangnya cukup bagus ya, karena banyak dibutuhkan oleh pasar. Dengan adanya banyak hotel, banyak tapi wastana itu hotel-hotel yang membutuhkan ya, selain juga untuk kosmetik kecantikan ya, itu sekarang udah pasarnya, dan baru 20% sekarang di drop ya, baru 20% di lemon ini bisa memenuhi pasar. Mas dulu nih, kalau Bapak menginginkan untuk nanam jeruk lemon, tolong di musrenbang diajukan. Karena besok yang musren, waktu musren pramusren pelago nenten benten ngajukan jeruk lemon. Yang ada duren sama manggis sama asparagus. Dan kalau niki memang betul-betul bagus, dia melihat peluang pasarnya kemudian. Kenapa dia melihat pasar? Kalau pasar tidak ada mengembangkan tanaman kan Bapak yang rugi. Nah, prospek pasar dumun. Kalau pasarnya bagus, giring sarang-sarang. Termasuk adik-adik kalau di rumah tidak punya lahan, bagus dikembangkan di dalam pot. Ya, bagus dikembangkan dalam pot. Ya, 1-2 pohon dalam pot. Karena itu kandungannya bagus sekali. Ya, kandungan C, vitamin C-nya cukup bagus. Ya, itu. Jika Bapak-bapak pun mengembangkan di lahan, tidak usah lagi di pot. Oke, ini untuk yang pemula. Oke. Nah, walaupun kecil, manfaatnya yang luar biasa ya. Itu pertama untuk ya kekuatan itu, kekebalan tubuh juga ada. Dan lagi tingkatkan sistem kekebalan tubuh dan ya agar tubuh kita sehat dan kebal. Seyogianya kita tiap hari minum 1 gelas sama dengan 1 gelas kopi. Ya, itu kandungannya yang cukup luar biasa. Cuman makin miring sarang-sarang ke organik sedungan pengertian Bapak tahu itu dari peraturan gubernur dan nomor berapa itu Pak? 99 tahun 2008 harus kita ke organik. Kenapa ke organik? Karena kita sudah dari tahun 84 ngangin kimia. Ya, kimia terus akhirnya kenapa? Keadaan kita kan umur kita bisa tambah panjang, tambah pendek. Makanya penyakit makin banyak muncul. Ya, mana penyakit ini, kelenjar tiroid lah, kelenjar ini. Nah itu karena pola makan kita yang kurang bagus ya. Dan ya yang ingat nih di ya di Keramo khususnya nih di Toron ya. Nah itu termasuk adik-adik kita harus kita selektif ya. Nah oke. Jaga agar pH tanah juga pH tubuh juga bagus, pH tubuh kita harus jaga demi kesehatan kita oke. Turunkan juga riset risiko terhadap kanker. Bagus juga. Selain jeruk nipis juga serikaya yang sirsa itu bagus untuk pengendalian kankernya. Dia punya pengalaman. Tetangga itu mau operasi payudara ya. 2 minggu menjelang operasi kan perlu tantangan dulu kesepakatan keluarga. Sebelum itu dia minum daun sirsa. Nah, daun sirsa begitu akan operasi dideteksi lagi dokter. Loh kok hilang? Kok kempes? Itu keluar biasanya daun sirsa ya. Misalkan itu minum, baik yang belum kena juga ya minum sekali 2 kali dalam seminggu tidak apa-apa. Kita semua punya ya, semua punya bahan seperti itu ya. Dan yang sarankan yang juga pernah dia di luar itu dibilangkan kurangi makan makanan yang dari ternak ayam potongan. Mohon itu dikurangi karena itu memicu daripada kelenjar tiroid, kanker tumor itu kelenjarnya. Itu kurangi. Ada tetangga karena dia melihara ayam, tetangga dia ada paman. Tiap hari dia makan langsung dia bengor gitu, kena stroke. Karena dia rutinitas makan itu, karena kelihatannya kelihatannya dia bagus, tapi di dalam tubuh kan tidak bisa. Nah, gitu, ya, gitu. Udah itu tingkatkan mood, fokus. Kita kalau minum jeruk lemon ya, jeruk lemon mood kita bagus itu, niat kita bagus apa itu di kedua namanya makan lemon setiap teratur adalah cara yang bagus.
Kan bapak-bapak pasti berdua lemon, pasti jarang minum ya, karena kita tujuannya kan untuk dijual kan begitu ya. Tapi fungsinya itu kan itu ya. Ini kok pasti terjual. Sama dengan pandai pasti ngai tiok lumbung pasti ada kok kepinjau yang lah tiok kan. Pasti gitu. Nanti asal keliling soalnya. Nah, itu perhatikan ya. Kesehatan dulu kita perhatikan. Dan namun sehat tapi tidak kembang. Sekarang banyak punya uang tapi ada beberapa yang teman banyak kaya dia mobil 10 dia punya perusahaan ada tapi makannya apa? Kok bisa makan sama nasi sama garam? Kenapa? Dia karena ginya tidak bisa makan apa kan sia-sia uang banyak tidak bisa makan enak kalau tidak sehat makan apapun tidak bisa ikut tip-tipnya saya kasihkan karena yang sering bergelut dengan ibu-ibu PKK yang di Badung kan sebagai tim Pokja 3 kan di PKK ya, dengan ibu-ibu mari kita merawat diri dengan bagus gitu ya. Nah, kita kalau banyak uang enggak apa-apa ke LBC enggak apa-apa. Saya juga pernah ngantar ke LBC perawatan untuk ibu-ibu itu iya kan tapi mahal di sana sekali masuk itu 400.000 sekali periksa beli krim siang krim malam itu tahu nggak itu kamu masuk ke sana oh krim malam ini krim siang ini makanya adik-adik minumlah ini jeruk lemon ini untuk merawat diri ya cantik yang alami lah itu kan sambil ketahui ya tapi promosi itu lemon ini betul-betul luar biasa apalagi adik-adik yang masih cantik-cantik sekali ya walaupun tua tapi kan kita kan masih beli jiwanya ya gitu ya termasuk bapak-bapak juga harus rawat diri lah sehat itu ya. Harus sehat konsumsi langsung tiap hari terus ya. Ini ke tingkatkan mood dan melindungi terhadap rheumatoid atau artritis jadi rheumatik juga kita berkurang itu rheumatik itu berkurang ya. Kenapa makin kan liun rheumatik makin asam urat liun karena pola makan kita yang kurangnya pola makan harus hati-hati makin malah hanya kembali ke organik bajian makin ambil sayur dan ini pun tandur juga berdidi maka yang wanti-wanti kepada baik petani kebun sawah itu mari kita kurangi pemakaian pupuk anorganik terutama kimia ya, penyemprotan kemudian dukung hati nah mengkurangkan hati juga hati kita akan bagus bila mana kita meminum jeruk nipis ya. Hati kita bagus ya. Karena hati itu kan memegang peranan yang cukup bagus karena bisa-bisa kita kena leper kalau leper udah kena ya cepat membeli mobil dah itu. Beli mobil R3 mending R3 round 3 nih kan nah itu ampunan ke depan pas kan perbaiki kesehatan pencernaan itu pencernaan bagus untuk dipakai untuk lemon untuk pencernaan juga J ya dan ke dukung usaha penurunan berat badan nah niki biasanya ibu-ibu mengajar jeruk lemon untuk penurunan berat badan bahkan gemuk seperti yang dipasang yang melempar berarti kan kalau sudah body di ya bagus kan semua kan ya semua pekerjaan kita akan bisa kerjakan gitu kan bukan pasti jaga body ibu-ibu pasti ke pasar apa beli jeruk lemon ya untuk ada diet katanya bagus nggak betul secara alami kan ada sekarang yang jual obat diet yang secara kimia banyak yang mendadak tapi risikonya cukup signifikan ya kasihan ginjal kita banyak yang kena ginjal karena pengaruh dari obat kimia termasuk asid yang dioksigen di perkebunan itu dari Pancasari namanya Perbekal Pancasari itu kasih di perkebunan dengan tiap sudah tahun 2014 sudah beli mobil R3 ya karena itu minum kena ginjal cuci darah tidak tahan selama 6 bulan langsung ampun berangkat ikut ya. Semua akan ke sana dia kami kan ke sana ya setiap ada orang jual bakso jangan pakai plastik yang hitam ya pakai plastik yang putih sekali nah, itu berpengaruh terhadap kesehatan ya dan ya luka itu perawatan lain yang perhatikan pengusiran hama dan penyakit biasanya hama napi nyerang pak pengening dia lalat buah biasanya di lalat buah terus ulat
yang dominan lalat buahnya itu sehingga produksinya buahnya itu kan jatuh. Jatuh ya. Lalat buah. Biasanya dipancing dengan petrogenol. Petrogenol kan ada, makin dikit kan jeruk lemon ada di lokasi dikit. Petrogenol taruh di sekitar 250 meter, 100 meter dari tanaman, jangan dekat. Jadi petrogenol ke sana dia. Itu baunya itu loh, yang jantan itu kan jantan itu mengejar perempuan dia itu ke sana, dia masuk di petrogenol, bikin jebakan kayak gini. Kan apa? Nah, jebakan itu Pak, taruh aja jebakan. Diki potong balik dia di dalamnya taruh petrogenol ditambah dengan insektisida, begitu masuk dia mati, tak bisa keluar, matilah di dalamnya. Petrogenol kan ada yang satu botol lagi untuk di dalamnya itu pakai Pak. Kita tidak menyemprot secara alami kan, kerja semprot dengan insektisida kan secara kimia kan berpengaruh juga terhadap kesehatan kita dengan tanaman. Bila kita makan kita aja kena, kita lihat itu pengaruhnya. Bagaimana kan dengan petrogenol itu. Ya. Semua lalat itu kan senang dia, tempat duren juga kena lalat buah juga, apalagi kakao ya, Phyllogeltisnya sama penggeret buah kakao itu. Perlu kita antisipasi ya, dengan petrogenol. Nah, pernah nyemprot dengan insektisida Pak. Kalau bila perlu semprot dengan Pak. Mungkin di rumah kan punya mako boleh, mako rendam itu, mako yang gede itu, ya, mako ditambah dengan bawang putih, dikeprok, direndam 24 jam, siram, keprok aja. Itu juga menghilangkan. Bila perlu dengan urin sapi kan ada di masing-masing. Nah, urin sapi pakai bagus. Pangkok tanpa kata urin sapi kan. Kalau Pak menuai urin sapi, ya itu bagus sebenarnya tanaman. Kalau menghilangkan H2S yang ada kandungan urin sapi, Pak tampung dulu urin sapi, yaitu alif Pak awan dapur ini bu awan paden kampil, itu ambil tebu dikeprak taruh di sana di urin itu. Lama 2 minggu urin itu udah siap, H2S-nya pasti hilang. Gampang, itu tidak perlu diputar dengan mesin. Kan si matri kan putar dengan mesin, akhirnya mesin itu rusak karena macet. Itu karena kandungan H2S-nya tinggi kan macet mesin itu. Gitu. Mungkin gampang. Dapur aja dipakai. Karena dia akan mengendalikan. Urin sapi bagus tuh Pak, mengusir daripada hama. Terus ada yang kedua itu kalau di padi mengusir tikus. Dia tidak membunuh tapi bau aja udah dia hilang itu. Bagus. Itu organik, dia tidak mengandung kimia. Dia disirup memang baunya tidak enak. Kan baju khusus untuk pakai gitu ya. Semua tanaman Pak dikucur 1 liter ya, 1 botol ini kan berapa mili. Yang 1 liter itu dengan 10 liter air. Urin ya. Urin 1 liter dengan 10 liter air baru kita semprotkan. Ya, itu bagus. Itu pakai itu untuk perawatan ke, jangan pakai kimia. Kalau kimia banyak itu. Penebangan sebagian batang utama untuk dilakukan agar tanaman itu banyak cabangnya kan. Semakin banyak cabang tanaman lemon semakin bagus lah dia ya, untuk buahnya kan. Nah, itu kan nomor 2 kan otomatis sampai tahu bagaimana cara biolognya untuk agar tanaman itu berbuah banyak. Ya. Itu biasanya Pak panen berapa minggu sih? Ini beliau di lemon biasanya panenan berapa minggu dari Datang pembelinya. oh gitu. Kalau mau minta. Oh, panen kan ampun barang kuning, panen bun, kan? Oh, Niko nggih. Ah, Niko pun waktu ke Bapak. Mungkin harganya berapa, Pak Kandor? Dari 13 sampai 21. Niko. Kan 15 sampai 12. Itu dikumpulkan kan? Panen biasanya 1 hektar itu sampai 2-3 ton. Saya baru sedikit ini baru 200 pohon yang berbuah 200 pohon gitu. Udah jarak tanam Pak? Ini Pak? 3 meter. 3 meter. Sebenarnya tanaman yang ideal itu dalam barisan gitu. Menurut Pak Listro Adi, ini mungkin yang
Mayer ini ya. Ini Mayer ini, kertas Mayer tapi kertas Nabi. Kau nih? Biasanya Mayer ini kulitnya agak tebal. Kulitnya tebal tapi Mayer biasanya. Kalau yang Bontiji itu yang baru tipis kulitnya. Bontiji namanya. Yang baru dikembangkan dilepas oleh Balistra Malang itu Bontiji. Kok tipis kulitnya ini agak tebal. Ya, Mayer. California ya. Kalau Pak Yan, kalau bon bijinya itu mana lebih besar dengan ini? Besarnya sama, cuma kulitnya tipis dia. Ini tebal ini kulitnya. Nggaknya banyak dia. Kan baru lepas sih 2015 ini. Bedanya dari Balitro Malang itu. Dia tipis kulitnya ya. Logikanya idealnya itu jarak tanam yang di penelitian itu 70 kali 100 meter. 70 kali 100 cm gitu 100 meter. Ya, 70 dalam barisan, antar barisan itu 1 meter. Bagian kan dia baca yang di Malang itu yang pernah sana itu gitu. Makanya pemangkasannya. Pemangkasan diatur Pak. Tidak mungkin dia akan dilebarkan. Kalau lemon kan begitu, tingginya paling sampai 6 meter kan. 6 meter maksimal itu tingginya lemon. Nah itu tanamnya 1 meter. Kalau di sana menurut penelitian ya, kalau Bapak Niki silakan sesuaikan dengan lokasi yang ada di wilayah Bapak. Ya, tidak maksakan harus sekian dah. Dan boleh sinar matahari. Misalkan itu pangkulnya sinar dia karena Niki lain daripada yang lain jadi itu dan harus boleh sinar dia. Tapi tidak sinar penuh. Ada sinar tapi tidak sinar full. Kalau sinar full dia akan terganggu terhadap penyembuhan kandungannya. Tapi kebun saya terbuka full Pak. Iya full. Tapi di sini kan cuacanya kan bagus. Dan, ya itu pengaruhnya Pak. Kalau daerah bawah nih kok perlu juga kita perlu penaungan. Kalau tidak salah berapa derajat dikit ya? Tahun berapa? Mungkin 19 derajat Celcius mungkin. Ya, makanya agak sejuk dia kan, karena niki mendung ya. Dan nikel, dia perhatikan nikel kan kalau memang pun itu dari itu misalkan sinarnya full dikit bisa full karena cuacanya mendukung. Makanya Riki perlu dikembangkan oleh. Kalau di bawah ya, kalau adik-adik mengembangkan di dalam pot di rumah itu sinar matahari, nanti kalau memang udah full silakan ditaruh di tempat yang agak sejuk lagi gitu. Dia akan istilahnya fotosintesnya berjalan bagus gitu kan. Tapi jangan taruh di ruangan terus. Kalau di ruangan terus lembab dia berpengaruh pembungaan gitu, dikit lain daripada yang lain jeruk ini. Tapi ya mudah-mudahan bisa berkembang bagus. Oke. Itu jeruk lemonnya. Nah dia mengenalkan juga bujang setan, bukan bujang setan. Ya tahu Pak mungkin mengenal bujang setan, buah ya apa istilahnya, buah berjenjang sepanjang tahun. Jadi buah berjenjang sepanjang tahun, berbuah sepanjang tahun ya. Bujang setan itu baru dikembangkan 2015. Terus di jeruk ini ya. Tapi pemupukannya yang cukup harus mengikuti waktu ya, waktunya kapan ini nanti kita sama-sama. Bujang setan kalau di jeruk lemon kan berbuah setiap saat berbuah ya, sesuai dengan pemupukan. Misalkan pupuknya Pak, kalau pupuk organik lah. Kalau pupuk organik, buah yang organik Pak banyak yang minta. Nanti kalau Bapak Yan nanti sempat sama saya nanti ke Kerobokan berapa ton dia anunya silakan ditantang yang di sana yang tempat pertemuan di Kerobokan. Pak Agung siapa namanya itu Pak? Pak di tempat sana ya. Nah, itu yang sempat pertemuan dari perusahaan Sebali ya, Sebali ini dari kelompok Gianyar besar semua itu di sana semua produk organik dia minta berapa. Nanti Bapak yang mau ke sana terserah mau berapa gitu. Ada di Kerobokan itu yang sempat ke sana pertemuan itu ya. Sampai dia pameran walatnya begini permintaannya banyak itu semua sayuran bukan jeruk lemon aja
termasuk kopi, ya kopi, jahe, termasuk kunyit dia minta. Kopi yang organik. Di sini organik baru 2 kelompok Pak, Bu. Sayur itu yang kemarin dari Lesos, Bu Kerti yang di Celantang dia ikut juga mendampingi, itu sudah mulai organik. Ya, sertifikatnya udah anunya udah diturunkan, udah diputus, udah ya organik. Sayur itu. Kalau kopi sudah rata-rata organik di Pelago. Ya, ada kopi kemarin yang di sertifikat udah 2 desa, bisa Pelago yang di Nunung sama di di Jepana itu sudah organik. Jangan khawatir Pak, makin tanamlah kopi yang sebanyak-banyaknya ya. Yang informasikan ini kepada Bapak Ibu yang rezeki, tanamlah kopi kalau semasih ada lahan. Ya, tanam bila perlu Pak D bersurat lagi, kemarin kan 2000 sudah. Pun 3000 tanam malah tidak apa-apa karena kopi sekarang udah booming Pak. Kalau Pak sulit untuk memasarkan, hubungi Pak Slamet yang di Bonn itu kekurangan stok. Dia minta orang Amerika sama Taiwan itu 1 bulan 5.000 ton. Bayangkan. Tapi organik, betul-betul organik. Harganya yang penting merah 10.000 Pak. Dia berapa kali dia ketemu dengan orang Amerika, orang Jepang, perusahaan besar di Jepang Pak. Ada di sana kemarin itu minta kopi. Korea minta kemarin kopi luwak itu harganya berapa 1 kilo? Berapa? 500.000 1 kilo yang masih luwak. Bayangkan. Kan bagus, pasaran pun maintain makin Pak perlu makin Pak Sudi kekurangan kopi juga kerja sama dengan Starbucks dia kemarin, dia dengan Starbucks ketemu kemarin Pak Resa. Ya kekurangan stok juga makin kan ada buah kopi. Kemarin ngirim 2 pikul, siapa minta di Denpasar tuh, pohon dikirim juga. Kurang stoknya, jangan. Kopi sekarang udah booming. Begitu juga tanaman yang lainnya termasuk asparagus. Asparagus kan bagus sekarang. Nomor 1 di Asia Bu di asparagus kita. Omong-omongan. Asparagus itu cuma bibitnya yang mahal. Pak D kan sudah sering ke sana. Sekarang petani betul-betul mendapat ya duduk manis lah, bergairah lagi. Yang lihat tenaga yang di Pelago Pam niki kan Pak Gusti, Pak duduk man per bulan Pak kan dedik yang mulai cuma 12 juta. Dia kerjanya cuma berapa? Kalau tidak salah 35, so itu tak sampai sekian. Ya, dan itu bagusnya di sini Bu, hortikultura itu betul-betul akan menjadi yang nah Bapak makin ampun di lemon atau tekuni sama tanaman yang lain sampai orang beralih. Ya contoh ada beberapa klien sumpah itu makin nanam jeruk, pokoknya jeruk tanam nanam kopi makin dibedakan hasilnya. Ini temannya bapaknya. Kalau nih Pak ya, di Bukian saya sampai gitu Pak jadi nanam jeruk jadi muda, lagi kopi, terus kopi mahalnya ini ben kopi muda, beda kita tanaman ini kan bagus. Ya, Andika cuman Pak Gusti minta nama, ya kan? Andika, ya, yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, tentang mengalir kayu dengan hasil, ya, tidak berkenan di hati Bapak Ibu adik-adik semuanya, yang mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Ngirim mungkin ada beberapa hal yang kurang atau perlu kita sharing, ya, ngirim saran-saran. Mungkin yang punya kekurangan Bapak punya perubahan diri saran-saran agar pertanian itu dapat eksis ya. Kita berkembang mungkin kan karena pertanian kita bisa maju, pariwisata tetap bisa bangkit ya. Nah, karena itu yang lunas dari dari seputar sami kalau makan apapun yang berupa biji janganlah dibuang ya, janganlah dibuang sembarangan, buanglah ke tempat orang kayak gitu. Anggap kita mendanau punya ikut kita menyumbangkan berapa pohon gitu loh. Ya, usahakan itu misalnya nanam manggis macam ada bijinya, jangan dibuang ke got, buanglah ke lahan orang. Mudah-mudahan dia tumbuh. Itu harapan kita semua seperti itu. Dan ya, termasuk mungkin yang Nuna sering lihat dinas kalau memang ada untuk pembuatan biopori di masing-masing lahan. Ya, mohon Pak Tiang kan makarya biopori gitu. Karena bagaimana yang dulu dia sampaikan, walaupun yang di pertanian, perkebunan, kehutanan perlu air, mungkin air kan semakin berkurang Bapak.
pembangunan semakin banyak, ya makin angin batu sikat sami, air begitu dari hujan langsung ke laut. Itu makanya perlu biar kayak lubang Pak, mungkin begini dalam 1 meter, ya bikin lubang, nanti air hujan turun ke sana, nanti bukan air rezeki kan ya. Semua diwajibkan itu. Mas tolong di pos, baik di rumah bikin lubang itu ada alatnya kok, pinjam alatnya sama Pak Probo, ada Pak Probo kan punya alatnya. Itu yang wajib menyampaikan itu, karena Pangten di daerahnya sampai kurang air, kayak kemarin kekurangan air begitu berjalan debu masuk lagi. Termasuk dimanapun, di kota besar, dimanapun ya, bikin biopori Bu untuk penampungan. Kalau ada sampah masukkan ke sana, nanti sudah jadi pupuk diangkat. Itu enaknya biopori. Nah itu yang nyampaikan Niki kan mungkin ada baru kenal atau bagaimana, Niki wajib yang sampaikan. Ya, Niki tambahan di tiangnya. Kira langkung mesampur, sini bidang mesampur. Om Santi. Apa